Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan di channel Malindo Damai. Oke, mungkin berapa hari yang lepas ada pernyataan Bapak Jokowi yang cukup viral ketika pembukaan Hospital Mayapada di Bandung. Bapak Jokowi berstatement hampir 2 juta penduduk Indonesia itu berobatnya ke luar negara. 1 jutanya itu berobat ke Malaysia. Sisanya terbagi, itu entah ke Singapura, ke Eropa, ke Amerika. Pada intinya, Bapak Jokowi amat-amat menyayangkan. Kenapa? Kebanyakan orang Indonesia bila berobat itu ke luar negara, khususnya yang paling banyak itu ke Malaysia. Dan Bapak Jokowi juga sempat cakap kalau Indonesia masih kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter. Yang cakap bukan saya, Bapak Jokowi. Kalau mau protes-protes ke Bapak Jokowi, nanti disangkanya ngada-ngada, lihat videonya. Karena ada netizen macam itu ya kan, tiba-tiba ngasal aja ngomong. Kalau saya cakap atau mau bikin video reaction itu harus ada referensi dulu. Karena yang saya takutkan nanti kalau misalkan saya cakap asal dan bikin hoax, nanti saya kena pidana. Karena di Indonesia ada undang-undang ITE. Oke, saya akan putarkan sedikit pidato Bapak Jokowi ketika pembukaan atau peresmian Hospital Mayapada di Bandung. Karena informasi yang saya terima, hampir 2 juta masyarakat kita itu masih pergi berobat ke luar negeri apabila sakit. Padahal kita memiliki rumah sakit seperti ini. Hampir 2 juta. 1 juta, kurang lebih 1 juta ke Malaysia, kurang lebih 750.000 ke Singapura, dan sisanya ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, dan lain-lain. Mau kita terus-teruskan. 165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu. Memang problemnya kita masih punya problem di dalam negeri. Dokter spesialisnya masih kurang. Atau dokter yang punya subspesialis masih sangat kurang. Karena banyaknya orang Indonesia berobat ke luar negara, contohnya Malaysia, Indonesia kehilangan devisa sebanyak 165 triliun. Video pernyataan Bapak Jokowi ini sangatlah viral dekat Indonesia. Dan kebetulan sempat FYP di TikTok. Dan dari situ, ada salah satu bekas pasien yang pernah berobat di Penang, Malaysia, mengomentari tentang pernyataan Bapak Jokowi tersebut. Hai, aku nemu ini di TikTok, ada orang komplain masalah ini. Jadi aku mau cerita, kalau aku belum pernah ke Penang buat operasi, aku nggak bakal tahu pengalaman aku kenapa orang Indonesia pilih ke Penang atau ke Singapura atau Kuala Lumpur. Ya, dulu kecil pernah lah ke Singapura, cuma cek-cek doang, tapi nggak operasi gitu, nggak operasi besar lah ya. Aku baru kemarin operasi di tahun 2023 karena aku pertama kali salah operasi di rumah sakit Semarang loh. Ya, sampai operasi aku sekali tuh, sampai habis operasi aku nanahan lah, pokoknya nanahan bengkak, sampai sakit banget lah leher aku, sampai aku pikir aku bakal mati gitu lah, pokoknya intinya itu. Pertama-tama pas aku sampai di Penang, dokternya tahu loh aku sakit apa tanpa aku kasih lihat foto. Dia tanya sih, emang kamu ada foto nggak sakit mau apa? Aku bilang aku nggak ada, aku nggak simpen pada saat itu, emang aku udah simpen ya. Langsung dia buka bukunya, langsung dia kasih tunjuk aku, ini ya sakit kamu ya pasti ya. Dan itu bener loh guys. Hebat betul ya, dokter Malaysia. Hanya melihat saja bentuknya dari luar, dokter tersebut yang di Penang tahu dia sakit apa. Oh my god, saya mengalami pengalaman yang cukup buruk. Saya cerita sedikit ya. Ketika saya di Subang, saya merasakan badan saya kurang sehat nih. Udah 3 hari atau 4 hari, badan tuh macam lemah, tak nafsu makan, lidah pahit, pening pale. Nah, saya coba-cobalah cek ke beberapa dokter yang praktek di rumah. Cuma dicek mata, terus dicek ini. Dia cakap, oh ini mah panas biasa, selsema biasa. Dikasihlah obat. Jarak berapa hari, tidak ada kemajuan. Habis tuh saya berpikiran, obat yang dibagi dokter itu tak ada manjurnya. Saya mencoba ikhtiar lah, pergi ke hospital yang cukup besar di Subang. Itu hospital swasta. Singkat cerita, saya sampailah dekat hospital swasta di Subang tersebut. Sampailah di bilik kecemasan. Habis itu ditanya sakit apa, terus berapa hari, apa yang dirasakan. Saya ceritakan secara detail. Habis itu dikasih obat. Selang beberapa hari kemudian, tidak ada perubahan. Badan saya macam itu aja. Lagi-lagi saya ikhtiar, saya pergi ke lab untuk cek darah. Saya ingin tahu, saya itu sakit apa. Bahkan saya sempat di ronsen. Selepas saya di ronsen, diambil darah,
Tunggu berapa hari kemudian, kalau nggak salah 1 hari kemudian, baru hasil dari lab tersebut keluar. Ternyata tidak ada penyakit apapun. Hah? Saya pelik lah. Saya ini tengah sakit nih, tapi tidak ada di data ronsen tersebut atau cek lab tersebut menunjukkan kalau saya sakit. Tak betul ini. Dan saya ikhtiar lagi, carilah dokter yang elok. Nah, disinilah saya terjumpa bos saya yang carikan ya dokter tersebut. Kebetulan dokter tersebut prakteknya sudah cukup lama, udah puluhan tahun ya. Dia prakteknya dekat rumah. Ketika masuk ke bilik dokter tersebut, hanya mengeluarkan lidah, dokter tersebut udah tahu sakit kita apa. Bayangkan. Dokter pertama kata dia hanya selsem biasa. Ke hospital besar swasta kata dia biasa saja selseme, hanya dibagi obat. Pengalaman yang saya alami macam itu bukan hanya 1 kali, akan tetapi 3 kali. Dekat sini 2 kali, di Subang 1 kali. Apa yang saya cerita itu berdasarkan pengalaman saya ya. Bukan saya buat-buat atau bikin hoax atau tipu. Tidak. Bener loh guys. Langsung aku sama suami aku amazing banget. Wow. Hebat banget bisa tahu tanpa lihat foto. Iya. Cuman lihat bekas jahitan dan letaknya doang. Terus dia bilang, kenapa kamu bisa nahan atau enggak? Dokternya tuh nggak bersih operasinya. Nggak bersih guys, nggak bersih. Jadi jorok gitu guys. Jadi makanya nanahan. Yang kedua itu, terus ya kenapa orang Indo itu suka ke Pineng? Menurut aku dokter Kuala Lumpur Malaysia itu menghargai waktu pasien sih menurut aku ya. Kalau dokter Indo lu bayangin deh, kalau lu ke rumah sakit tuh ya jam praktek jam 8 lah ditulis lah. Datangnya jam berapa guys? Jam 10, jam 11. Suka-suka dia lah datang jam berapa, kan dia dokter gitu kan, kita butuh intinya begitu kan, ya nggak sih? Ya nggak sih? Nah kalau di sana tuh enggak guys. Jadi kalau kita jam 9 dok datang ya, jam praktek jam. Saya sangka ya orang yang berpendidikan tinggi itu lebih disiplin. Ternyata sama aja bobroknya. Biasanya orang yang berpendidikan tinggi itu lebih disiplin dari ketepatan waktu. Apalagi dia seorang tenaga kesehatan gitu loh. Harusnya kalau misalkan dia prakteknya pukul 8, datanglah pukul 8. Jangan seenak hati. Jam praktek jam 9 ya. Dia ada jam 9 loh, guys. On time. Dan Sabtu itu dia kerja guys. Sabtu dia kerja visit pasien. Nggak kayak di Indo. Sabtu libur, bodoh amat pasiennya mau ngapain, libur intinya diganti dokter umum, dokter UGD buat visit, bener nggak? Terus harganya itu lebih murah di Pineng daripada di rumah sakit Indo, Semarang tentunya. Perhatiin deh kalau kalian pernah ke Pineng, Kuala Lumpur atau terus bandingin sama harga rumah sakit Indo, lebih murah Pineng. Sampai suami aku tuh nggak bisa ngomong, speechless karena dia harganya murah banget dibanding Semarang. Lu bayangin ya, dokter aku tuh spesialis loh, profesor, sudah tua, cuman 100 ringgit biayanya. 100 ringgit, jadi kau bayangin itu sekitar 350 ribu. Gila, titelnya udah profesor loh. Dia bayar aja cuman 300 ribu atau RM 100. Nah inilah yang saya temukan kenapa banyak orang Indonesia berobat ke Malaysia. Salah satunya ini, dokter-dokter Malaysia itu disiplin dan profesional. Nggak seenak hatinya dia datangnya pukul berapa, itu jadi disiplin. Dan di sana biayanya kata si mbak ini lebih murah. Siapa yang nggak tertarik? Fasilitasnya lengkap, dokternya profesional, disiplin, harganya lebih murah. Siapa yang nggak tertarik? Saya pun kalau misalkan jadi mbak ini tertarik lah. Bila perlu kalau misalkan mau check up apapun, lebih baik saya pergi ke Malaysia. Kalau misalkan ada duitnya ya, kalau saya jadi mbak ini kalau banyak duit. Tapi yang buat mirisnya mbak ini, ketika dia operate di bagian ini, lehernya sempat gagal karena ditangani salah satu hospital atau dokter dekat, tak perlu disebutin ya. Nah, dia memutuskan untuk berobat ke Penang, Malaysia. Dan sampai di sana, dokternya hanya melihat fisik. Hanya melihat fisik saja, dokter tersebut yang dari Malaysia itu, Penang, tahu kalau dia sakit apa. Damn, hebat nggak? Rupiah saja, nggak kayak di Indo. Udah mahal, tapi ya begitulah. Aku tuh nggak bisa banyak
ngomong ya, ini kan pemerintah, aku takut nanti aku di mana nih. Tapi kan ini komplain warga Indonesia ya, gitu. Wajar lah. Kan ya. dia tulis juga tuh, malu dengar orang Indonesia gitu. Tapi gimana ya? Gimana ya? Emang begitu kenyataannya. Bandinginlah kalian kalau berobat ke Pineng, kayak apa kalian amazingnya. Dia emang rame banget, rame dan aku itu orang Indonesia semua guys. Aku aja di sana tuh ya, operasi sebelah aku orang Surabaya, dan besoknya aku operasi, bulan berikutnya aku operasi lagi orang Indonesia juga. Pokoknya intinya semua orang Indonesia emang berbondong-bondong ke Pineng. Nggak tahu kenapa ya, karena emang kenyataannya lebih bagus, lebih murah, lebih pasti, lebih bener, lebih rapih. Nih jahitannya bagus banget nih. Nggak kayak gini nih, kayak jahitan baju guys, baju aja lebih rapi daripada jahitan leher aku ini. Anak gue sampai ketawa-tawa. Intinya begitulah, aku sangat amazing, dan aku tuh tiap kali bolak-balik Pineng tuh aku nggak merasa capek, karena aku senang, happy, you know, happy. Ini aku mau ke Pineng lagi nanti minggu depan. Aku mau kontrol lagi. Maaf. Intinya begitulah guys, susah dikata-kata. Ya intinya kalau mau memperbaiki rumah sakit Indonesia tuh memperbaiki aja waktu pasien, hargai waktu pasien, itu lebih utama sih. Utama dulu hargai waktu pasien, karena pasien tuh berobat pasti sakit, dan dia tuh nggak bisa menunggu lama yang dokternya belum datang. Dan juga ya menurut aku ya, mereka tuh memaintain waktunya tuh bagus banget loh. Jadi tuh kan ada Senin sampai Sabtu tuh. Dia tuh nggak kayak Indo, hari ini praktek nanti jam 3 operasi dia hilang gitu loh. Ngerti kan? Pernah kan bayangin gitu kan? Kalau dia tuh nggak, jadi kayak Senin dia praktek full, dia praktek dari pagi sampai sore gitu. Selasa dia operasi, Rabu begitu juga. Jadi dia selang-seling gitu. Jadi tuh dia nggak ngilang-ngilang. Jadi itu dia kayak praktek ya dari pagi sampai sore di ruang praktek dia aja, nggak ngilang gitu. Dan terus ya, dia hari besar tuh visit loh. Aku pernah dapat hari besar Malaysia, aku lupa hari apa, kemerdekaan atau apa ya. Mereka visit pasien loh, nggak ngilang, nggak liburan guys. Makanya aku sangat amazing sama rumah sakit Pineng itu guys. Cobain ya guys, cobain. Jadi dokter di Penang Malaysia itu menganggap pasien keluarga mereka sendiri. Maka dari itu walaupun hari besar, hari cuti, dokter Penang di Malaysia itu tetap cek pasien-pasiennya, memastikan keadaannya, kondisinya itu baik-baik saja, apa yang diperlukan, apa yang dikeluhkan. Dan satu lagi, saya mau cerita pengalaman saya. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, bukan melalui orang lain atau siapapun ya. Jadi ketika itu saya pernah sakit demam berdarah, atau kalau di Malaysia itu disebutnya demam denggi karena nyamuk itu. Nah, saya dirawat 10 hari. Saya merasakan dokternya itu di hospital tersebut tidak ready setiap saat. Jadi kalau kita ada keluhan, itu kita tanyakan ke perawat. Jadi dokter di hospital tersebut nggak standby. Mereka datang kadang-kadang 2 hari kemudian. Kenapa saya tahu kalau dokter di hospital tersebut datang 2 hari kemudian? Nggak tentu gitu. Karena saya pernah tanya ke perawat, "Kak, ini saya mengeluhkan macam ini, Kak." Kata kakak perawat tersebut, dokternya belum ada. Harusnya dokter di situ standby. Takutnya pasien kenapa-napa atau dia kondisinya tambah teruk. Dan sekarang hospital yang dulu saya dirawat bankrupt. Karena kalau nggak salah itu salah satu direksinya itu korupsi atau rasuah. Nantilah suatu saat saya kasih tunjuk hospital tersebut. Sekarang udah macam tempat hantu dah. Pantas saja banyak orang Indonesia berobat ke Malaysia karena banyak faktornya. Salah satunya adalah dokter di Penang Malaysia profesional, disiplin, menganggap pasien itu keluarganya sendiri, dan kos berobat lebih murah daripada di tempat kakak ini. Boleh diibaratkan hotel bintang 3, tapi fasilitinya hotel bintang 5. Siapa yang nggak mau? Makanya tak salah, banyak orang Indonesia, bahkan kalangan artis, itu berobatnya ke Penang Malaysia. Karena mereka tahu di sana itu the best untuk berobat. Oke teman-temanku semua, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.